Bab 543. Setelah Daniel menemani anak-anak, dia kembali ke kamar dan berkata dengan wajah sedih, "Lihat apa yang Carla lakukan padaku." Tracy mengangkat kepalanya, dan melihat rambut Daniel diikat kuncir, dan kukunya dicat dengan berbagai warna. Wajahnya yang semula tampan dipenuhi dengan tampang sedih. Bahkan alisnya jadi mengerut lebat. Tracy tertawa terbahak-bahak, dan tidak bisa menahan diri. "Ini imut juga. Hahaha. Kamu tertawa." Daniel melemparkan Tracy ke tempat tidur, meletakkan lengannya ke atas, menggigit daun telinganya dengan ringan, dan berbisik dengan samar, "Aku akan menghukummu." "Jangan, jangan." Tracy digelitik olehnya dan tidak bisa menahan tawa. "Ada yang ingin aku bicarakan denganmu." "Jangan mencoba mengubah topik." Tangan Daniel masuk ke dalam roknya, dan dengan jahat menerobos ke dalam. "Benar. Ada sesuatu yang harus kukatakan." Tracy buru-buru menahan tangannya. "Ini mengenai keluarga Ellis." Daniel berhenti dan mengerutkan kening. "Urusan keluarga Ellis. Apa hubungannya denganmu?" "Dengarkan aku." Tracy memberitahu Daniel apa yang terjadi di perjamuan itu. "Aku pikir Gracia hanya sombong, dan hanya memberikan Ellis sedikit pelajaran. Tapi tidak kusangka dia malah sangat kejam. Menyuruh orang bergiliran menindas Ellis. Itu sudah berlalu." Daniel mengerutkan keningnya. "Dan ada sanksi hukum untuk hal semacam ini. Itu tidak ada hubungannya denganmu." "Aku tahu." Tracy mengangguk. "Aku langsung menelpon polisi setelah kejadian itu, dan menjadi saksi. Kemudian Beatrice dan Frank mencariku. Aku tidak bertemu secara pribadi dengan mereka. Karena aku hanya tidak ingin terlibat. Untuk mencari keadilan bagi Ellis, Beatrice menjual properti dan menyebarkan berita itu di internet. Dia mencoba menggunakan tekanan opini publik untuk menarik perhatian sistem hukum. Berita ini telah menyebabkan kegemparan di internet, dan juga mengangkat kembali kisah bercinta Stanley di mobil terakhir. Kali ini bisa memberikan keadilan untukku." Saat itu aku mengira bahwa pengadilan hukum akan ikut campur. Tapi tak disangka mereka diculik. Keluarga Ellis secara bertiga menghilang bersamaan. Sebelum mereka menghilang mereka meneleponku berulang kali, dan mengirimi aku pesan minta tolong ini. Kamu lihatlah. Setelah mengatakan itu, Tracy mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan pesan minta tolong dari Beatrice dan Frank kepada Daniel. "Dulu, mereka suka menindasmu. Mereka cukup kejam. Bagaimana mereka bisa berwajah tebal untuk meminta bantuanmu sekarang?" Daniel tidak setuju. "Meskipun mereka sakit, mereka tidak ada hubungannya denganmu. Jadi jangan pedulikan masalah ini." Awalnya aku juga berpikir begitu. Tapi barusan Christian menelponku. Dia minta bantuan. Dan aku hanya... Tracy memikirkan kata-kata Christian dan suaranya sedikit tersendat. "Anak seumuran Carlos, Charles, dan Carla. Anak sekecil itu terus memohon padaku di telepon. Memohon padaku untuk menyelamatkan Mami dan kakek neneknya. Aku benar-benar tidak tega." Mendengar kata-kata ini Daniel jadi terdiam. Jika sebelumnya dia pasti akan menolak dengan tegas. Tetapi sekarang semenjak dia bertemu dengan ketiga anaknya, hatinya menjadi lebih lembut, terutama kepada anak-anak. Tracy menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, "Aku tahu dia sengaja dihasut oleh Marshall dan Lemmy. Bagaimanapun mereka memiliki hubungan dengan keluarga Ellis. Keluarga Ellis menghilang. Mereka pasti telah menderita kerugian yang cukup besar. Jadi, mereka mencoba menghasut anak itu untuk memohon padaku. Dan tidak peduli apapun itu, anak itu sudah meminta pertolongan padaku. Aku benar-benar tidak bisa menolaknya." Daniel tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia langsung menelpon dan memberi perintah. "Pergi dan cari tahu tentang keluarga Ellis." "Baik." Setelah menutup telepon, dia mengangkat alisnya dan bertanya, "Apa kamu puas sekarang? Apa masalah ini akan berdampak padamu?" Tracy merasa sedikit tidak tenang. "Tidak mungkin." Daniel membuka kancing kemejanya, dan berjalan ke kamar mandi. "Jika aku tidak melakukannya, kamu tidak akan bisa tidur malam ini." "Terima kasih." Tracy sangat berterima kasih. Bab 544. Kamu tidak kemari membantuku mandi. Daniel memberikan perintah. Melayani suamimu dengan baik adalah balasan yang terbaik. "Oke." Tracy masuk ke dalam dengan penuh senyum. "Malam ini aku akan melayanimu dengan baik."
Ketika Daniel bertindak, masalah dengan cepat langsung terselesaikan. Keesokan malamnya Thomas datang ke rumah untuk melapor pada Tracy. Nona Tracy, orang-orang itu telah diselamatkan. Mereka ingin bertemu dan berterima kasih secara langsung padamu. Bagaimana menurutmu? Tracy berpikir, kemudian menganggukkan kepala. Boleh. Baik. Aku akan segera mengaturnya. Thomas, secara pribadi menyetir dan mengantar Tracy ke kediaman keluarga Ellis. Yaitu rumah kediaman keluarga Tracy dulu. Karena Tracy akan datang, Beatrice dan Frank membersihkan dan merapikan rumah. Tetapi mereka tetap tidak bisa menyembunyikan usia tua dan sisi lemahnya mereka. Hanya dalam beberapa hari, mereka sudah terlihat menua puluhan tahun. Bahkan ubah juga sudah mulai terlihat. Meskipun sudah berpakaian bagus, berbagai bekas luka terlihat jelas di leher, lengan, dan dahinya. Bisa dibayangkan mereka telah banyak menderita akhir-akhir ini. Tracy merasa sedikit emosional ketika melihat mereka berdua, dan tidak tahu bagaimana harus menghibur mereka. Beatrice dan Frank membungkuk di hadapan Tracy. Terima kasih, jangan begini. Tracy terlihat sedikit bingung. Ia ingin memapah mereka, tetapi dia tidak ingin melangkah maju. Bagaimanapun, dia masih memiliki jarak dengan mereka. Ellis mana? Tracy bertanya dengan pelan. Dia masih koma. Dia memiliki banyak penganiayaan akhir-akhir ini. Dan dia hampir. Beatrice menyeka air matanya. Jika bukan karena Presdir Daniel bertindak, kami pasti akan mati. Ah, Tracy menghela nafas. Tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak menyangka kamu menyelamatkan kami. Mata Beatrice merah dan dipenuhi rasa bersalah yang tak terbatas. Aku memperlakukanmu seperti itu sebelumnya. Apa kamu tidak membenciku? Tentu saja aku membencinya. Tracy berkata terus terang. Aku benar-benar membencinya. Maaf. Beatrice menundukkan kepala karena malu. Sejujurnya, jika bukan karena Christian yang memohon padaku, aku benar-benar tidak akan bisa mengambil keputusan. Tracy berkata dengan lembut. Anak itu baru berusia 3,5 tahun. Seumuran dengan anak-anakku. Dan diam-diam menelponku untuk meminta bantuan. Aku benar-benar tidak tahan. Christian, mendengar nama itu Beatrice dan Frank merasa sangat senang. Beatrice buru-buru bertanya, bagaimana dia bisa tahu hal ini? Dia masih anak-anak. Apa yang terjadi dengan keluarga Stanley? Bagaimana bisa membiarkannya mengetahui hal ini? Orang-orang dari keluarga Stanley tidak akan memberitahu dia secara langsung. Marshall dan Lemmy yang diam-diam memberitahunya dan mengajarinya untuk meminta bantuan padaku. Lalu dia diam-diam bersembunyi di kamar mandi dan menelponku. Tracy menjelaskan secara singkat apa yang terjadi. Kedua bajingan itu. Beatrice marah sampai gemetar. Jelas-jelas mereka takut akan terjadi sesuatu kepada kami. Dan mereka akan menderita kerugian besar. Jadi dia menghasut anak untuk memohon padamu. Christian baru berusia 3,5 tahun. Dia pasti sangat takut. Juga sedih saat mengetahui hal ini. Tidak tahu apa kedua bajingan itu mengatakan hal buruk tentang ayahnya kepada anak itu. Jika mereka melakukannya, pasti akan berpengaruh pada pertumbuhannya. Dan takutnya dia tidak bisa tinggal di rumah Stanley lagi. Ditambah lagi, ibu tiri yang jahat dan kejam itu. Astaga! Beatrice menjadi cemas dan panik. Bajingan! Frank juga marah sampai menggertakkan giginya. Pada saat ini, Tracy memiliki pemahaman lain tentang Beatrice. Meskipun wanita ini memiliki berbagai masalah kepribadian, tapi dia benar-benar peduli kepada keluarganya. Demi putrinya, Beatrice bisa memberikan segalanya. Mengetahui bahwa Christian memohon pada Tracy demi menyelamatkan mereka. Dia tidak mengeluh tentang keselamatannya, tetapi lebih memikirkan dan khawatir pada anak itu. Kita jangan bicarakan masalah ini lagi. Beatrice menarik kembali pikirannya dan berkata dengan rasa bersalah. Tracy, keluarga kami telah berhutang terlalu banyak kepadamu. Aku tidak tahu bagaimana membalasmu. Setelah memikirkannya, kami memutuskan untuk mengembalikan villa ini kepadamu. Anggaplah sebagai rasa terima kasih terakhir kami. Setelah mengatakan itu, Beatrice menyerahkan sertifikat rumah dan dokumen lainnya pada Tracy. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.